Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, saya Suroso Iman Gianto, mahasiswa PPG PAI Batch 3 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta dengan NIM 42500123884. Pada hari ini Kamis tanggal 16 Oktober tahun 2025 saya akan melaksanakan uji kinerja di SDN Pegangsaan 206 kelas 3 dengan materi asiknya belajar Al-Quran Surat Al-Alaq. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Anak-anak semuanya sehat? Alhamdulillah sehat semuanya. Sudah makan semuanya? Anak-anak sekalian, mari kita sebelum belajar kita sama-sama berdoa ya kepada Allah SWT. Semoga pembelajaran pada hari ini diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Baik anak-anakku sekalian, Pak Guru akan menjelaskan pembelajaran pada hari ini, yaitu tentang asiknya belajar surat Al-Alaq. Belajar surat Al-Alaq ya. Pak Guru mau absen dulu sebentar ya. Untuk kelas 3 hari ini adakah yang tidak hadir? Kalau belajar kita tadarus dulu ya, membaca Al-Quran surat Al-Alaq. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca bareng-bareng. 1, 2, 3. Sebelum belajar kita nyanyi dulu, selawat dulu ya, selawat dulu ya, selawat baca ini 420 ya, 1, 2, 3. Allahu sekalian, kita akan belajar tentang asiknya
waktunya belajar surat Al-Alaq. Surat Al-Alaq itu surat yang diturunkan kepada siapa? Nabi Muhammad. Ketika di mana Nabi Muhammad menerima surat Al-Alaq? Ibu Hadirin. Nah, baik, anak-anak sekalian. Nah, tujuan pembelajaran pada hari ini yang pertama, kita dapat membaca Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai ayat 5 itu dengan benar, dengan tartil dengan benar sesuai dengan tajwid dan manhajnya. Yang kedua, kita dapat menulis dan menghafal Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 dengan baik dan benar. Nah, jadi kalian nanti akan belajar bagaimana cara menulis ya, menulis surat Al-Alaq ya. Dan kalian nanti akan belajar juga bagaimana menghafal Al-Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Yang ketiga, menjelaskan untuk bacaan qalqalah. Apa sih qalqalah anak-anak? Qalqalah ada berapa? 5. Ada 5 ya. Qalqalah itu artinya memantulkan bacaan. Qalqalah ada 5. Hurufnya apa aja anak-anak? Ba. Apa lagi? Oh, terus? Oh, apa lagi? Ya, baju, dito. Kemudian dalam hafal baju. Pokok menjadi. Yang keempat, kita dapat menyimpulkan pesan pokok yang ada di dalam Al-Quran. Perhatikan. Mengenal Quran surat Al-Alaq. Quran surat Al-Alaq adalah wahyu pertama yang diterima Nabi Muhammad SAW di bulan ini. Al-Alaq ini artinya segumpal. Manusia itu diciptakan dari segumpal, kemudian menjadi segumpal daging, lalu menjadi manusia. Nah, surat Al-Alaq ini tergolong surat Makkiyah. Dan surat yang diturunkan di kota Makkah sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke kota Makkah. Surat Al-Alaq adalah surat yang diturunkan di kota Makkah sebelum Nabi Muhammad hijrah ke kota Madinah. Surat Al-Alaq ini jumlahnya ada 19 ayat, menempati urutan yang ke-96 dalam Al-Quran. Coba siapa yang mau baca surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5? Siapa, ayo? Siapa? Ya, boleh. Bismillah. Fauzan, siapa? Is. Betul, tepuk tangan semuanya. Nah, surat ini terjemah daripada surat Al-Alaq ya. Pertama, Iqra bismika ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Yang kedua, khalaqal insana min 'alaq. Dia menciptakan manusia dari segumpal. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah Tuhanmu lah yang maha. Alladzi 'allama bil qalam, yang mengajar manusia dengan alama insana ma alam ya'lam, yang mengajarkan manusia apa yang tidak diketahui. Nah, ini selanjutnya ya anak-anak, bagaimana cara kita menghafal surat Al-Alaq ayat 1 ayat 15 ya. Pertama, baca dengan teliti ayat-ayat. Kalau kita mau menghafal surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 itu baca ayat per ayat. Lalu ulangi ayatnya. Misalnya hafal ayat 1. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ulang lagi, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Sudah hafal.
Iqra. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat kedua, walaqal insana min alaq. Ulang lagi ya. Kata ulama harus diulang sampai berapa kali? Sampai 7 kali. Gabungkan dan ulangi semua ayat. Lalu hafalkan arti dan maknanya ya. Nah, di dalam Al-Quran surat Al-Alaq kita akan belajar tentang qalqalah ya. Qalqalah itu artinya getaran atau kantulan ya. Nah, qalqalah ini ada 5 ya, anak. Dua, in, dal. Nah, di dalam kitab tajwid dikumpulkan dalam lafal baju di atau bujadin ya. Qalqalah ada 2, qalqalah sughra dan qalqalah kubra. Qalqalah sughra itu kandungannya ringan, kalau qalqalah kubra kandungannya kuat ya, sudah dibacaan. Nah, ini sebab-sebab diturunkannya Al-Quran. Sebab nuzulnya adalah sebab turunnya wahyu. Surat Al-Alaq itu ayat 1-5 diturunkan saat Nabi Muhammad berhalwah. Berhalwah itu lagi Nabi Muhammad itu lagi menyendiri ya, menemukan umatnya ya. Ada yang beriman, mengulang bacaan yang dibacakan oleh malaikat Jibril. Lalu Nabi Muhammad apa ayat 1-5. Setelah 3 kali diminta Nabi Muhammad akhirnya mengikuti bacaan wahyu pertama ini. Peristiwa ini menandai awal kerasulan beliau. Baik, nah sebelum ditutup Pak Guru mau kasih tugas nih ya. Nanti kalian kerjakan. Tangannya semua dilipat. Tangannya dilipat. Kesimpulan dari pembelajaran pada hari ini adalah Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pertama Al-Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Di mana Nabi Muhammad berhalwah. Pesan pokok yang ada di dalam Al-Quran yang pertama adalah perintah apa? Yang kedua adalah manusia diciptakan dari baca adalah kunci ilmu pengetahuan. Nah, kalian dibiasakan untuk rajin membaca sesuai dengan apa? Perintah yang ada di dalam Al-Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Mudah-mudahan kita semua dapat mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, demikian. Assalamualaikum. Ya, oke. Makan. Yang ada di dalam ya, coba baca surat Al-Alaq ayat 1.
Ya, nggak apa-apa. Coba dicentang yang mau pola sudro. Nah, lagi, ya lagi nggak apa-apa. Ya. Centang lagi. Ya, centang lagi. Nah, lagi, centang lagi. Ya, centang lagi ya. Yang mana ya? Mau pola sudro. Ya, mana lagi? Ya, semua? Ya, silakan duduk. Kol-kola sudro yang betul adalah yang ini. Ini kol-kola. Siapa yang mau maju lagi? Ini ada dua lagi. Ini kol-kola apa? Ini apa? Kol-kola apa? Nah, satu lagi. Ini kol-kola apa? Ini gudro. Apa bedanya kol-kola sudro sama kol-kola gudro? Oke, dah duduk. Yang ini tadi jawabannya katanya kol-kola sudro. Ini benar. Ini kol-kola gudro, betul? Betul apa salah? Coba siapa yang bisa membetulkan? Ya, boleh silakan. Ayo. Ya, sini. Fauzan. Yang ini kol-kola apa? Gudro. Bedanya kol-kola sudro sama gudro apa? Ini tanda matinya kol-kola itu ada di tengah-tengah ini namanya kol-kola sudro. Iya. Oke. Jadi ini menurut kamu kol-kola sudro ya? Coba tembak. Oke. Dah. Oke semua. Tinggal satu yang terakhir. Anak-anak hafal Watarok ini kol-kola sudro atau kol-kola gudro? Jawabannya tadi. Ya. Kamu jawabannya apa tadi? Kol-kola sudro, betul ya. Ini adalah kol-kola sudro. Oke. Nah, Pak Guru minta satu orang menjelaskan tentang surat Al-Alaq. Coba siapa yang berani? Ya, surat Al-Alaq yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Mbak yang lain perhatikan duduk yang rapi, tangannya di depan. Tangannya di depan. Nah, dengarkan yang lain ya. Semuanya tangannya di depan. Gak ada yang mainan-mainan, gak ada. Gak ada. Tangannya gak ada. Dan surat Al-Alaq. Tangannya semua dilipat. Tangannya dilipat. Kesimpulan dari pembelajaran pada hari ini adalah Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pertama Al-Quran
Nabi Muhammad berhalwat. Pesan pokok yang ada di dalam Al-Quran yang pertama adalah perintah apa? Yang kedua adalah manusia diciptakan dari baca adalah kunci ilmu pengetahuan. Nah, kalian dibiasakan untuk rajin baca sesuai dengan apa? Perintah yang ada di dalam Al-Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Mudah-mudahan kita semua dapat mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke. Silakan. Satu pokok yang ada di dalam Al-Quran. Coba baca surat Al-Alaq ayat 1. Oke, bagus. Anak-anak ini benar nggak kalau kelas bro? Benar atau tidak? Benar atau tidak? Tidak. Oke, silakan. Yang benar yang mana kalau kelas bro? Ya, coba sini. Ya, nggak apa-apa. Coba dicetak yang mau kelas bro. Nah, lagi, ya lagi, nggak apa-apa. Ya. Cetak lagi. Lagi, cetak lagi. Ya, cetak lagi ya. Yang mana ya? Mau kelas bro. Ya, mana? Nah, yang ini kalau pola apa? Bedanya kalau pola subra apa kubra? Yang menurut kamu yang kalau pola subra itu yang mana kamu cetak? Oke anak-anak, yuk kita bermain game. Kol-kola itu ada dua. Yang pertama kol-kola subro, yang kedua kol-kola kubro. Apa itu kol-kola subro? Huruf kol-kola yang hurufnya mati di tengah kalimat, ya. Ketika wako. Yang kedua kol-kola kubro, kol-kola yang matinya karena wako, ya. Huruf kol-kola itu ada 5, ya. Pertama, huruf kol-kola ada 5. Kol-kola ada 5. Apa aja? Contohnya ya, contoh huruf kol-kola. Kol-kola subro. Kol-kola subro.
coba sebutkan guru sekolah nama aja dari kelompok sini. Dari kelompok sebelah sana coba guru sekolah. Kelompok yang sebelah sini. Yang sebelah sini. Bagus. Coba yang kelompok sebelah sini. Baik. Ada 6 kolom ya. Coba yang menurut kamu surat Al-Alaq yang mana? Betul? Betul ya? Dua saja. baru kalau Pak Guru bagikan kalian kerjakan. Perhatikan, itu udah ada apa? Udah ada kayak gitu. Kamu grupnya udah nih, jangan itu.
ini nanti ada di kampung di atas nanti. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Bapak sudah bagikan kepada kalian LKP ini ya, lembar kerja peserta didik. Nah, temanya kita belajar abstrak serta alam. Nanti kalian tulis nama kelompoknya, kelas ya. Terus nanti kalian centang yang ada bacaan kol-kolannya di sini. Yang nggak ada tidak usah dicentang. Lalu kalian tulis pertanyaan dan soal nomor 1 sampai nomor 6 ya. Selanjutnya nanti kalian tulis surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Silakan. Jika ada kesulitan kalian boleh tanya kepada Bapak. Tanya ya, jangan ada bacaan nggak ada bacaan pokoknya. Ya, kamu lihat di sini. Ya.
untuk rajin membaca sesuai dengan apa? Perintah yang ada di dalam Al-Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Siapa kelompoknya yang sudah selesai? Ya. Demikianlah pembelajaran pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kalian semua diberikan kepahaman oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Pak, sebelum ditutup kita nyanyi dulu ya. Yuk, satu-satu aku sayang Allah. Dua.